Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Meliana Damayanti. So, kali ini saya bertemu dengan teman-teman di mata kuliah hukum pidana. Ya. Bagaimana kemarin hasil tes UTS-nya? Semoga hasilnya memuaskan ya. Jadi insya Allah pertemuan di minggu ke-9 sampai dengan minggu ke-15 nanti itu dengan saya untuk kita sama-sama mengkaji hukum pidana ini ya. Dan siapkan KUHP-nya karena akan banyak sekali kita sedikit banyak membuka gitu ya tentang KUHP tersebut. Kemudian untuk sementara itu aja dulu sih. Kita berdoa dulu saja agar dimudahkan semuanya. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Baik. Untuk pertemuan di 9 pada pertemuan pertamanya ini kita akan bahas tentang kategori satu perbuatan itu bagaimana gitu ya, bagaimana satu perbuatan yang mengandung tindak pidana itu dapat dipertanggungjawabkan gitu ya. Kemudian nanti di pertemuan pada hari berikutnya di minggu ini itu kita akan bahas tentang skuld dan kulfa gitu. Skuld itu apa, kulfa itu apa ya. Jadi akan saya terangkan dulu gitu ya. Tunggu waktunya yang tepat gitu ya. Nah, sekarang kita masuk ke dalam skuld atau kesalahan. Kesalahan dan selanjutnya tentang pertanggungjawaban gitu ya. Jadi kalau dalam satu pidana itu kan kemarin sudah membahas tentang apa itu perbuatan tindak pidana, kemudian subjeknya gitu ya, siapa yang bisa disebut sebagai pelaku tindakan pidana. Nah, kali ini di minggu ke-9 ini kita akan lebih membahas tentang bagaimana gitu ya, bagaimana. Itu jadi tahapan berikutnya. Jadi sebelum masuk pada tataran tersebut akan lebih baik gitu ya kalau kita tahu gitu ya pengertian dari skuld ini. Dari pengertiannya, kemudian unsur-unsur kesalahannya, dan juga pertanggungjawabannya. Sebagai pengantar, tadi yang saya sampaikan bahwa ini sudah pada tahap bagaimana. Nah, kalau dalam kemampuan berpikir, itu kalau sudah bagaimana, dia sudah tahap yang lebih tinggi. Gitu ya. Jadi selain sebuah perbuatan itu ada unsur atau sifat melawan hukum, maka di sana di sebuah tindakan pidana ya, itu harus ada unsur kesalahan. Nah, ingat lagi ketika teman-teman belajar tentang asas hukum pidana gitu ya, salah satunya adalah tiada pidana tanpa kesalahan. Jadi kalau nggak ada kesalahannya, dia nggak boleh dipidana, dia nggak boleh dihukum, dia nggak boleh dipenjara, dia nggak boleh dibuat kurungan, ataupun diberi denda dan lain-lain. Gitu. Karena memang nggak ada kesalahan. Jadi kesimpulannya gitu ya, harus ada makna kesalahan dalam tindakan yang dia lakukan. Nah, kalau secara keilmuan gitu ya, kesalahan itu bisa dilihat secara psikologis dan juga secara yuridis normatif gitu ya.
Jadi bagaimana seseorang itu disebut sebuah kesalahan? Misal contohnya, saya contohkan ya, Budi, dia membawa senjata, kemudian dia menembak. Ceritanya dia tuh mau nembak rusa gitu ya. Bentuk rusa kan besar, coklat gitu ya. Mudah lah untuk disasar gitu dengan kasat mata, tetapi memang butuh kejelian gitu ya, ketelatenan untuk menembak pada sasarannya karena dia benda bergerak gitu ya. Nah, karena dia melakukan penembakan itu di hutan, anggapan bahwa tidak akan ada orang di situ, tetapi ternyata yang dia tembak adalah petani atau pemburu kayu bakar lah ya, pencari kayu bakar yang sedang nunduk gitu. Dia nggak pakai baju gitu ya, dia hanya bertelanjang dada tetapi pakai celana gitu ya, laki-laki gitu ya. Kemudian dia sedang mengumpulkan kayu bakar. Karena badannya besar dikiranya itu rusa, tembak gitu ya. Nah, ternyata setelah dilihat itu bukan rusa tetapi manusia. Maka nanti bagaimana pertimbangannya ya. Nah, segi kesalahan itu dilihat dari psikologis dan juga yuridis. Mari kita lihat bagaimana dari segi psikologi. Ya, dari dalam hatinya orang itu. Nah, kalau dalam kita kehidupan sehari-hari kan kita kesulitan ya menebak apa yang ada dalam hati orang. Ya, misalnya Dek Sani gitu ya, ingin bertanya tetapi tidak bertanya gitu kan, saya nggak tahu dia yang tidak paham itu bagian mananya. Atau misalnya Dek Monica ketemu saya di jalan gitu ya, terus ceritanya gitu, Dek Monica itu mau pinjam uang, tetapi karena dia nggak ngomong kan saya nggak tahu ya. Jadi itu antara lain kita kesulitan menebak hati, dalamnya hati seseorang gitu ya. Nah, demikian juga dalam mencari tahu yang di dalam batin pelaku gitu ya. Apakah ada hubungan batin sang pelaku dengan perbuatan yang dilakukan, sehingga kalau ada, maka ini menjadi dasar untuk meminta pertanggungjawabannya. Misalnya, seseorang ingin membunuh A, ingin membunuh B. Nah, dia tuh udah ada niat, aku pengen bunuh B. Gitu ya. Ini agak-agak vulgar ya. Contohnya agak vulgar. Jadi dia akan membunuh B. Dengan cara apa gitu ya? Dengan cara misalnya nanti sepulang kerja saya tunggu dia di gang sempit yang kira-kira di pukul 10 itu udah nggak ada orang yang lewat, nggak ada orang yang bangun, nggak ada orang yang akan peduli pada yang terjadi pada malam itu di gang gitu ya. Maka di malam itu saya akan gitu ya, membawa pisau dan ingin membunuh B. Kemudian terjadi. Nah, disinilah harus dilihat gitu ya secara psikologis bahwa dia punya rancangan-rancangan tersebut, bahwa dia punya keinginan, kehendak hati dengan bebas gitu ya. Artinya tidak ada orang yang mempengaruhi dia untuk melakukan kegiatan tersebut sehingga menyebabkan seseorang itu terbunuh. Maka ini secara psikologi terlihat gitu ya adanya hubungan batin pelaku dengan akibat dari perbuatan yang dilakukan. Jadi disinilah
akan menjadi dasar buat dia dipersalahkan gitu ya. Artinya dia harus bertanggung jawab atas apa yang sudah dilakukan gitu ya. Kemudian kalau secara yuridis normatif, niat tersebut menjadi sebuah realitas. Nah, biasanya ukuran melawan hukumnya itu yang menjadi ukuran adalah bagaimana kacamata masyarakat. Ya, kacamata masyarakat. Jadi misal apa ya, dalam sebuah masyarakat ya. Jadi misal di daerah Jawa Barat itu ada jam malam. Ya. Ketika sepasang gitu ya, laki-laki dan wanita yang mereka berduaan gitu ya, lewat dari jam malam itu biasanya sampai jam 10 malam gitu ya, mereka masih berduaan, ternyata jam setengah 11, jadi 10.30 itu mereka masih duaan, duduk berdua, cekakak cekikik gitu ya. Maka menurut kacamatanya masyarakat, ketika kegiatan itu dilakukan, maka mereka dipaksa untuk menikah. Ya, menikah di tempat karena sudah melanggar apa yang dilakukan oleh atau disepakati dalam masyarakat. Ya. Nah, yang lainnya penilaian bisa diberikan atau yang melakukan penilaian terhadap niat itu gitu ya, secara yuridis normatif itu hakim gitu ya, ketika melakukan rekonstruksi ataupun melakukan pemeriksaan dalam mengadili perkara di meja hijau. Jadi hakim dengan keahliannya, nah ini teman-teman itu cuma di sini ketika kita belajar di prodi hukum, kita akan belajar terkait caranya, maksudnya apa ya, bahan dasarnya gitu ya. Nanti untuk menjadi kemampuan yang menjadi mahir itu butuh upgrade skill yang nanti kalau misalnya teman-teman bercita-cita ingin menjadi hakim, itu ada upgrade pendidikan dan maupun keterampilan gitu ya, untuk bisa sampai pada tahap penilaian gitu. Dia bisa menilai dengan fakta-fakta yang ada, mengkaitkan keterangan-keterangan saksi, keterangan ahli dan sebagainya, untuk bisa membuat kesimpulan bahwa gitu ya, ada niat dari si pelaku melakukan satu perbuatan tindak pidana. Sampai sini semoga paham ya. Karena ini abstrak gitu ya, abstrak, dan lebih mudah itu kalau teman-teman lihat langsung perkara pidananya. Jadi misalnya, bagaimana tahu bahwa seseorang itu ingin mencuri singkong? Mencuri singkong itu biasanya dalam keadaan ramai apa sepi? Ngomong apa enggak? Ngomong kepada pemiliknya apa enggak? Pak, izin dong, saya mau ambil singkongnya. Kenapa? Saya lapar. Nah, kalau misalnya dia nggak izin, kemudian dia lakukannya mengendap-endap, gitu ya. Kemudian dia sudah melihat sikon, situasi dan kondisi, gitu ya. Nah, kemudian dia lakukan pencurian singkong, walaupun singkong ya. Tapi karena itu hak orang lain yang dia ambil untuk jadi miliknya dia, itu termasuk dalam pencurian. Meskipun nanti akan dilihat gitu ya tingkat pencuriannya sampai mana.
yang harus teman-teman pahami gitu ya, bahwa Pak Darto menyampaikan tuh ya, bahwa kesalahan seseorang tidak dapat dilihat dari isi kepalanya, tetapi dari isi kepala orang lain. Jadi bagaimana orang melihat tingkah laku kita gitu ya. Misalnya kita ngambil bola yang jatuh di pekarangan orang lain. Yang terlihat adalah kita melompat ke rumah seseorang yang itu ada bola kita. Orang melihatnya kita melakukan terobosan kepada rumah tetangga kita. Padahal yang kita lakukan adalah kita mengambil bola kita. Maka yang harus dilakukan orang tersebut harusnya dia ketuklah pintu rumah tersebut sambil minta izin untuk mengambil barangnya. Nah, kalau tidak ada izin itu, maka dia dianggap sudah menerobos gitu ya, pekarangan rumah orang lain. Gitu. Sampai sini paham? Jadi terkait niat ya, terkait adanya kesadaran penuh dari si pelaku untuk tahu bahwa perbuatannya itu akan mengakibatkan orang lain itu mengalami kerugian. Kemudian kita akan lihat masuk kepada skuld. Skuld ini kesalahan. Metzger itu menyatakan bahwa kesalahan adalah keseluruhan syarat yang menjadi dasar untuk adanya pencelaan diri atau pencelaan pribadi terhadap pelaku hukum pidana. Jadi harus ada kesalahannya. Kalau dia nggak melawan hukum, nggak bisa disebut kesalahan. Ya. Misalnya, apa ya? Misalnya tidak bisa disebut sebuah kesalahan. Misalnya saya parkir motor nih di Alfamart. Alfamart dekat kampus ya. Sebelah mana berarti? Yang dekat pertigaan jembatan itulah ya. Kemudian saya minta tolong suami saya untuk ambil karena ternyata saya pulang dari kampus itu mau diantar oleh kawan saya naik mobil. Nah, padahal kan suami saya punya buktinya, punya kuncinya, punya juga STNK-nya. Ya, karena saya sudah serahkan dia di rumah gitu ya. Tetapi karena CCTV itu melihat bahwa yang naruh kan perempuan saya gitu ya, tetapi yang ngambil laki-laki gitu, maka ini bisa dianggap sebagai pencurian, padahal bukan gitu ya, karena itu tidak melakukan kesalahan. Wong dia bisa membuktikan, suami saya bisa membuktikan bahwa motornya motor milik kami gitu ya, kami punya suratnya, kami punya kuncinya gitu ya. Atau misalnya ini pernah terjadi ketika misalnya kita makan di restoran gitu ya, misalnya berlima nih, karena kalian ada 6 sama saya bertujuh lah ya, kita bertujuh nih gitu. Kemudian satu-satu kalian pergi meninggalkan saya sendirian gitu ya. Nah, terakhir tinggal saya mau ke toilet, mau pipis dulu gitu. Tapi ternyata waitersnya, pramusajinya beranggapan bahwa saya ingin lari, nggak mau bayar. Nah, ini kasus nih kayak gini. Jadi kalau kalian mau izin gitu ya, kalau lagi makan bareng-bareng terus mau izin pergi duluan gitu ya, sambil dibilang, Pak
nanti yang bayar kawan saya yang anak, yang itu, yang ini gitu ya. Jadi tidak ada, atau kalian mau bayar sendiri juga nggak apa-apa, saya bayar dulu bagian saya Pak gitu. Jadi tidak ada persangkaan buruk di antara kita gitu ya. Karena sering terjadi itu ketika yang terakhir itu mau bergerak, dia nggak bisa bergerak karena belum dibayar, itu disangkanya dia mau melarikan diri gitu ya. Kemudian yang kedua dari Van Hammel, dia menyampaikan bahwa kesalahan dalam satu delik atau tindak pidana merupakan pengertian psikologis berhubungan antara keadaan jiwa pelaku dan terwujudnya unsur-unsur delik karena perbuatannya. Kesalahan adalah pertanggungjawaban hukum. Jadi harus ada unsur-unsur perbuatannya itu, dia sadar bahwa unsur-unsur itu terpenuhi dengan apa yang dia lakukan. Misalnya pembunuhan itu kan mengambil atau barang siapa menghilangkan nyawa orang lain gitu ya. Nah, ketika kita tahu kita melakukan kesalahan ini, bahwa kita misalnya menembak seseorang di dada kirinya, yang kita tahu dada kiri itu adalah bagian jantung, yang pasti kalau kita tembak bagian vitalnya dia pasti akan mati ya. Maka ini adalah bentuk kesalahan yang bisa dipertanggungjawabkan, yang harus dipertanggungjawabkan oleh si pelaku ya. Kemudian yang selanjutnya Pak Mulyanto, dia menyampaikan, dia berpendapat bahwa orang yang dapat dikatakan mempunyai kesalahan jika dia pada waktu melakukan pidana dilihat dari segi masyarakat dapat dicela karenanya, yaitu mengapa melakukan perbuatan yang merugikan masyarakat, dan juga dari perundang-undangan. Artinya gini, mudahnya itu orang melakukan kesalahan itu bisa dilihat dari dua faktor, dari masyarakatnya atau dari undang-undangnya. Jadi masyarakat melihat bahwa itu adalah sebuah kesalahan, dan undang-undang juga menentukan bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Jadi kalau orang melakukan penghilangan nyawa orang lain dengan memukul, menembak, menusuk dan sebagainya, artinya orang itu mati, maka secara kacamata masyarakat itu adalah perbuatan melawan hukum, dan secara undang-undang juga itu adalah perbuatan melawan hukum. Maka itu bisa disebut sebuah kesalahan yang harus mendapatkan pertanggungjawaban. Sampai sini saya harap paham, karena kita masih banyak nih slide-nya. Itu ya. Tolong abaikan backsound-nya ya. Baik. Ini kesimpulannya. Jadi, kesalahan merupakan penilaian atas perbuatan seseorang yang bersifat melawan hukum, sehingga akibat dari perbuatan tersebut dapat dicela. Sementara, yang menjadi ukuran pencelaan atas perbuatan bukan terletak pada diri si pelaku, tetapi dari unsur luar pelaku, yaitu masyarakat dan aturan hukum pidana, serta hakimlah sebagai penilai pada tingkat paling akhir. Jadi ada 3 ya, masyarakat, aturan hukum pidana atau undang-undangnya, dan yang terakhir adalah hakim. Kemudian kita masuk kepada unsur-unsur skuld atau kesalahan yang teman-teman harus pahami bahwa antara unsur satu dengan unsur berikutnya itu saling berkaitan, ataupun unsur kedua dengan ketiga itu saling berkaitan, 3 dengan 1 juga berkaitan gitu ya. Yang pertama, adanya kemampuan pertanggungjawaban
pada si pelaku, dalam arti jiwa si pelaku dalam keadaan sehat dan normal. Ya, jadi harus dipastikan si pembuat kesalahan ini adalah orang yang sehat secara akal dan normal. Secara fisik juga sehat, secara akal juga normal gitu ya. Artinya dia memang tahu kesalahannya. Ya, ada yang ada yang karena depresi gitu ya. Akhirnya dia melakukan satu hal yang bertentangan. Misalnya seorang ibu gitu ya, karena dia seorang ibu yang baru melahirkan anaknya gitu ya, kemudian anaknya itu ditinggalkan di rumah sakit. Nah, dia bingung gitu ya. Dia harus menghidupkan dengan apa si anak, sementara orang tuanya tidak mau menerima, pacarnya nggak mau ngawinin ataupun lain-lainnya gitu ya. Dia di PHK dan sebagainya, sehingga membuat dia depresi gitu ya. Kemudian yang kedua, adanya hubungan batin antara si pelaku dengan perbuatannya, baik disengaja maupun karena kealpaan atau kulpa ya. Jadi harus ada dia melakukan itu tanpa paksaan, mudah dipahaminya. Dia melakukan dengan kesadarannya sendiri tanpa paksaan ya. Dan bukan karena kealpaan. Kemudian tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahannya. Nah, untuk unsur yang pertama, ini kalau teman-teman perhatikan gitu ya, dalam kasus misalnya kasus korupsi, itu ada beberapa oknum gitu ya yang melakukan korupsi ini. Mereka tidak secara gentle mengakui bahwa mereka melakukan korupsi. Dan untuk menghindari pertanyaan-pertanyaan yang nanti akan dilakukan oleh penyidik maupun penyelidik, maka mereka sampaikan bahwa mereka dalam keadaan tidak sehat secara fisik. Mereka sakit. Mereka butuh perawatan terlebih dahulu gitu ya, dalam rangka tadi menunda waktu penangkapannya, atau bahkan gitu ya, ada yang dia coba berpura-pura gila untuk bisa melepaskan diri dari pertanggungjawaban tindak pidana ini. Ya, jadi kalau teman-teman lihat kasus pidana itu menarik gitu ya. Ini bagaimana kalau tiba-tiba orangnya kemudian melakukan hal-hal aneh gitu seperti orang gila gitu ya. Apakah ini bisa dengan kemudian dikatakan dia lepas dari kesalahan yang dia lakukan gitu ya. Nah, ini bagus juga buat bahan skripsi teman-teman gitu ya. Skuld dan kealpahan, bagaimana mengkritisinya atau mengetahuinya dalam persidangan. Ya, ini bagus juga buat bahan skripsi ya. Nah, sekarang kita masuk ke bahasan pertanggungjawaban. Pertanggungjawaban itu yang pertama dia harus ada dua syarat. Yang pertama adalah ada atau tidaknya kebebasan dalam berkehendak. Dia dipaksa atau enggak gitu ya. Kemudian tingkat kemampuan bertanggung jawabnya. Nanti ada tingkatannya. Jadi siapa yang jadi aktor intelektualnya. Dia enggak melakukan pembunuhannya, tetapi dia merancang sampai detil gitu ya. Langkah-langkah yang harus dipenuhi untuk terjadinya sebuah pembunuhan. Maka nanti gitu ya, ketika di persidangan itu akan dilihat sampai mana tingkat pertanggungjawabannya. Nah, ini kemampuan bertanggung jawab.
Kemampuan bertanggung jawab adalah hal yang tidak dapat dipisahkan dari unsur tindak pidana. Ini merupakan inti dari kesalahan yang dimaksud dalam hukum pidana. Dengan batasan sebagai berikut. Pertama, dari Simon, gitu ya. Simon menyampaikan bahwa pelakunya itu menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan kehendak si pelaku bahwa tindak pidana itu sesuai dengan kesadarannya. Contohnya yang sedang kita cermati gitu ya sama-sama dari apa yang dilakukan anak muda yang memalukan ya, Ferdinand Paleka gitu ya. Nah, apa yang dilakukan Ferdinand Paleka itu tidak mencerminkan anak muda sama sekali gitu ya. Ini butuh bimbingan yang amat sangat gitu ya, karena dia melakukan keresahan dalam masyarakat gitu ya. Jadi dia memberikan bantuan sembako gitu bilangnya, tetapi ternyata kumpulan sampah saja seperti dirinya gitu ya. Nah, kemudian ketika dia meminta maaf di media, dia pun mengucapkan tapi bohong gitu ya, sampai itu sebuah tren gitu ya, dalam Twitter itu kan sebuah tren. Bohong sampai dikerjain sama polisinya gitu ya. Ferdinand lepas gitu ya, tapi bohong gitu ya. Nah, ini dia melakukan dengan kesadaran penuh. Ketika kita lihat video-videonya itu kan terlihat sekali dia dan teman-temannya memang merancang itu dengan kesadaran penuh. Jadi tidak mabuk, kemudian ada teman perempuannya juga membantu mengambil gambarnya dan sebagainya. Ya. Nah, ini jelas-jelas bahwa perbuatan itu bertentangan dengan hukum karena meresahkan masyarakat. Kemudian juga akibatnya itu memang diharapkan oleh si Ferdinand ini bahwa akan ada kemurkaan dari masyarakat. Itu dia memang sedang menunggu itu sampai sekian subscriber itu gitu, atau yang menonton channelnya gitu ya, agar dia bisa kaya dari YouTube ya. Kemudian dari Van Hammel, dia menyatakan bahwa kemampuan bertanggung jawab adalah keadaan normal kejiwaan dan kematangan yang membawa 3 kemampuan, yakni mengerti akibat dari perbuatan itu sendiri, kemudian menyadari perbuatannya tidak diperbolehkan oleh masyarakat atau bertentangan dengan ketertiban masyarakat atau keresahan masyarakat, kemudian mampu menentukan kehendaknya untuk berbuat. Jadi ini ada 3. Batasan ini penting, tapi ada kalanya dalam kenyataan di peradilan itu menilai terdakwa dengan ukuran ini saja tidak mudah. Makanya tadi saya sampaikan bahwa teman-teman memang akan diberikan teori oleh saya nih ya. Ini adalah teori-teori awal. Tetapi nanti ketika terutama kalau teman-teman mau jadi hakim, itu akan diasah lagi gitu ya, keterampilan untuk bisa menilai bahwa seorang ini salah atau tidak. Biasanya dari kedipan mata gitu ya, dari ketidaksesuaian antara jawaban A dengan jawaban B gitu ya, ketidaksesuaian antar jawaban di jam pertama sampai jam ke-15 gitu, karena dia akan diinterview sampai 8 mungkin 15 jam terus menerus dalam rangka tadi. Biasanya kalau orang kena tekanan dalam tekanan gitu ya, dia akan berubah-ubah. Nah kan kalau teman-teman ikut tes psikologi itu ada beberapa tes dan kita dilihat ketahanannya. Kalau misalnya ada itu saya lupa nama istilahnya, jadi kita menghitung gitu ya, angka-angka mudah sebenarnya, 7 tambah 5, 7 tambah 3, 7 tambah 8, 7 tambah segitu ya. Nah, nanti dihitung angka belakangnya, misalnya 7 tambah 5 itu adalah
berapa? 12 gitu ya. 12, jadi kita tulis 2 di sampingnya. Dan seterusnya gitu ya. Itu cuman dalam waktu hitungan sekian, itu akan terlihat diagramnya seperti apa. Dia akan naik atau stabil. Gitu ya. Biasanya yang lolos itu di angka stabil di angka 20 atau 30 ke atas. Terus gitu dia naik. Ya. Jadi ketika dalam keadaan tertekan biasanya jawaban-jawaban dia itu berubah. Kalau dia ajak aja jawabannya dari jam pertama sampai jam ke-15, maka dia benar seperti apa yang disampaikan. Tapi kalau berubah berarti ada kecenderungan bahwa dia melakukan pembohongan atau dia mengarang-arang cerita. Ya. Kemudian kita lihat di pasal 44 KUHP. Coba teman-teman buka ya. Bahwa seseorang tidak dapat dipertanggungjawabkan secara pidana jika gitu ya, cacat kejiwaan atau terganggu karena penyakit. Jadi karena ada satu penyakit tertentu sehingga dan itu dibuktikan secara baik biologis maupun psikologis. Ketika biologis ini kayak memang cacat kejiwaan ya, dari dia kecil gitu ya, dia memang ada kekurangan dalam akalnya gitu ya, jadi dia nggak bisa membedakan mana benar mana salah. Ketika dia pukul itu dia pikir bercanda padahal pukulannya bisa mematikan. Kemudian terganggu karena penyakit. Nah ini saya gambarkan sedikit gitu ya. Nanti ada lagi tidak mampu dan kurang mampu bertanggung jawab, ditetapkan secara deskriptif bahwa menentukan keadaan si pelaku ditentukan atau ditetapkan oleh psikiater. Kemudian secara normatif menentukannya sebab akibatnya antara keadaan jiwa tersebut dengan perbuatannya ditentukan oleh hakim. Misal ini kondisi-kondisinya gitu ya, dia bisa lepas dari perbuatan ini. Misalnya kleptomania. Orang-orang yang menyandang kleptomania itu orang-orang yang senang mencuri benda-benda unik di mata dia. Di mata dia loh ya, bukan di mata kita. Benda unik di mata kita itu kan misalnya vas Cina yang dia sudah ada atau dibuat di zaman dinasti Ming misalnya, tahun 1800 sekian, yang dia udah usianya 200 atau lebih gitu ya, 200 abad atau lebih, 2 abad gitu ya, 200 tahun gitu ya. Nah kalau kleptomania dia mengambilnya benda-benda unik sendiri, misalnya jepitan dasi atau pernah tahu ya klip-klip tas kertas kita itu kan bentuknya aneh-aneh ya, ada yang senyum, ada yang dia karena unik menurut mata dia itu diambil. Jadi biasanya barang-barang yang tidak berharga. Kemudian yang kedua nipomania, orang yang berpenyakit jiwa bila berjumpa wanita dia berbuat tidak senonoh atau lebih kepada eksibis gitu ya. Tapi saya kurang paham nih ya kalau untuk eksibis yang ini termasuk juga atau enggak. Dia senang memamerkan alat kelaminnya gitu ya, kepada wanita. Ketika wanita itu menjerit, dia makin suka gitu ya. Kemudian yang ketiga piromania, orang yang cenderungnya ingin membakar sesuatu. Jadi dia kalau lihat api dia pengen bakar aja gitu ya. Ataupun yang terakhir itu klaustrofobia, orang yang takut dalam ruang sempit atau ruang gelap. Maka ketika dia dalam ruang sempit atau ruang gelap,
dia akan menendang, memukul gitu ya, mencabik-cabik, dia pengen keluar dari ruangan itu gitu ya. Tetapi kayak teman-teman kalau pernah ngerasain tenggelam nggak? Semoga jangan ya, tapi pernah ada bayangan itu ya, maksudnya tenggelam itu kan memang dia nggak bisa mengendalikan diri, dia nggak tenang, akhirnya dia turun dengan dia akan turun tenggelam ya ke bawah gitu ya, dan mencoba menggapai apa yang ada di atasnya. Ya dia kayu dia akan raih, dia itu kaki kamu ya, kaki teman kamu maksudnya dia akan raih gitu ya, tangan teman kamu ya akan kamu raih, padahal teman kamu juga lagi mencoba bertahan hidup gitu ya. Nah itu adalah salah satu atau 4 dari penyakit yang kalau mereka melakukannya, saya nggak tahu yang nomor 2 ini, nanti saya coba cari lagi ya. Tapi selama ini kalau dia meresahkan masyarakat, biasanya akan dibina gitu ya, terutama yang ekshibis itu ya. Tapi yang kleptomania biasanya diingatkan kepada orang-orang yang menjadi pengampunya, ataupun misalnya istrinya senang ngutip gitu ya, dia termasuk kleptomania, maka sang suami yang harus mengingatkan. Jadi kalau kemana-mana ya didampingi gitu ya, karena dia akan ngambil, karena menurut dia itu menarik gitu ya, tapi bukan barang dia, barang orang lain. Nah itulah yang kena dia melakukan perbuatan yang meresahkan. Kemudian batasan umum mampu atau tidak untuk bertanggung jawab. Ini biasanya terkait usia gitu ya. Jadi kalau belum berusia 16 tahun diberikan beberapa pilihan. Yang pertama dikembalikan oleh kepada orang tuanya. Kalau misalnya orang tuanya nggak mau, kemudian dia akan dimasukkan ke pendidikan tertentu sampai usia 18 tahun. Ataupun kalau misalnya dia kena pidana, pidananya itu dikurangi 1/3 dari ancaman pidana biasa. Itu kiranya untuk materi kali ini terkait pertanggungjawaban. Jika ada yang tidak dipahami, silahkan teman-teman tuliskan dalam ruang forum kita akan diskusi di sana. Boleh ya teman-teman itu saling memberikan argumen, saling memberikan pendapat gitu ya. Nanti saya coba clearkan kalau memang ada perdebatan. Kalau sudah jelas ya saya akan biarkan, karena memang sudah jelas. Begitu kiranya, kita akhiri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.